welcome back to my YouTube channel. Nama saya Ziz dan kalian sedang menonton channel Ziz Story. Video kali ini aku akan menceritakan nih pengalaman aku membaca buku Lagi Probation karya Samuel Ray. Di video kali ini saya akan membahas satu buku yang baru saya baca, yaitu buku Lagi Probation karya Samuel Ray. Buat kalian yang belum tahu, buku ini adalah buku dari salah satu influencer atau Instagramer yang cukup terkenal. Bisa kalian cek juga akunnya di @sll789. Aku akan taruh juga di sini. Kalian juga bisa lihat YouTube-nya. Dia juga punya YouTube baru. Mungkin sekitar bulan lalu ya dia bikin YouTube, dan itu sangat bagus sih menurut aku karena baik di Instagramnya maupun di bukunya sendiri dan juga di YouTube channelnya dia banyak berbicara mengenai cara-cara untuk mendapat pekerjaan, tips and trik mengenai dunia kerja, atau mungkin pengalaman-pengalaman lainnya di dunia kerja seperti itu. Jadi, nah utamanya saya kira itu bukunya itu kan banyak karena judulnya aja Lagi Probation ya. Jadi saya pikir ini buku ini tuh akan lebih banyak membahas mengenai saat-saat kita probation. Probation itu buat yang belum tahu, probation itu biasanya itu tuh kalau di dunia kerja probation itu berlaku sekitar 3 bulan atau disebut sebagai masa adaptasi. Di masa-masa 3 bulan ini tuh biasanya perusahaan itu akan menentukan apakah kita bisa lanjut kerja menjadi karyawan di perusahaan tersebut atau akan dilepas gitu, akan berhenti sampai seperti itu. Ternyata bukunya ini tuh tidak membahas hanya di situ. Jadi buku ini tuh memang benar-benar kalau bisa dibilang ini sebenarnya semacam semi biografi. Jadi itu sama seperti kita yang masih ada struggle juga, tapi yang membedakan adalah dia sudah tahu kemana dia mau gitu. Maksudnya dia punya plan gitu, tapi dia juga termasuk yang fleksibel dalam menghadapi plan tersebut. Jadi tuh dia tahu nih dia mau kemana, dia udah persiapkan dan dia berusaha untuk itu. Dia tuh salah satunya goalnya itu yang saya suka, saya tertarik adalah saat dia cerita bahwa dia tuh pengen banget kuliah ke luar negeri, sampai dia nyari program pertukaran pelajar ke Brazil, dan juga dia sampai yang kayak akhirnya dia juga bisa kuliah di Jepang. Nah itu karena tidak semua dari kita itu punya privilege untuk bisa kuliah di luar negeri dengan uang orang tua kita. Nah, dia berusaha keras untuk mencari beasiswa, dan itu saya salut sih. Dan memang di sana juga kuliah di luar negeri orang kan suka ngeliatnya kan kayaknya enak gitu, tapi ternyata kan untuk yang tidak punya privilege untuk nyaman aja pergi dan langsung punya uang, nah itu harus kayak bekerja, dan dia juga melakukan hal tersebut. Jadi dia kasih lihat sih di kita, dia bercerita, dan itu kayak menurut saya sih bisa membantu kita juga belajar. Oh ternyata tuh di mana-mana untuk belajar, untuk bekerja itu ada struggle sendiri, dan ceritanya itu menarik. Saya sukanya tuh bahasanya itu sederhana, terus kemudian juga nggak panjang-panjang, nggak yang walaupun ada ceritanya tapi itu tidak yang bertele-tele, nggak yang jadi kayak terlalu dramatis atau gimana, tapi bagus. Kemudian juga ilustrasinya juga bagus-bagus, emang mendukung banget. Jadi itu saya suka sih. Terus kemudian juga dia dari situ juga dari cerita soal pertama kali dia itu berusaha menemukan cita-citanya. Terus juga abis itu dia juga tadinya tuh Kosam juga pengen kerja di Jepang, tapi ternyata dia akhirnya dilihat pro and cons-nya. Jadi kayak ternyata tuh tetap lebih enak di Indonesia. Jadi tuh itu semua dia share, dan itu menurut saya sebuah pengalaman hidup yang menarik, dan kayak apa aja buat kita tuh yang suka karena rasa kayaknya lebih enak kayak di luar negeri. Ternyata enggak, ada juga positif dan negatif yang perlu kita pelajari, dan itu menarik dan dibahas di buku ini. Nah, buku ini kalau di awalnya seperti itu lebih ke pengalaman hidup, kemudian selanjutnya akan ada tips and trik mengenai dunia kerja, termasuk pertama nih mencari tempat kerja. Terus Sam itu juga bahas nih. Jadi ada 4 semacam 4 kotak gitu, aku akan insert juga di sini. Jadi itu kita harus menemukan apa yang kita bisa dan apa yang kita suka. Itu penting banget. Kalau orang kan sekarang saat ini hanya mengejar passion, apa yang kita suka itu yang harus kita lakukan. Padahal ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Jadi kita bisa kategorikan nih,
ada sesuatu yang kita bisa tapi kita nggak suka. Aneh ya, kayak maksudnya saya juga mikir gitu, apa yang saya bisa tapi saya nggak suka. Logically kan kayak kalau kita bisa berarti kita suka dong. Ternyata nggak, ada juga sih yang kita bisa tapi kita nggak suka. Terus kemudian kedua, ada yang kita suka tapi kita nggak bisa. Jadi kayak mungkin kita suka aja tapi ternyata kita nggak punya talent kalau orang bilang. Tapi ini bisa diasah nggak sih? Ya bisa gitu. Terus kemudian ada yang kita nggak suka dan kita nggak bisa. Nah itu sih. Dan juga ada yang kita bisa dan kita suka. Nah itu pentingnya kita itu tuh tahu apa sih di keempat aspek ini, di keempat kategori ini kita perlu tahu dan kita bisa categorize. Dan nanti itu bisa kita pertimbangkan untuk saat kita bekerja. Kalau saya sih, kalau saya pribadi nih, kalau misalnya kalau misalnya yang saya suka dan saya nggak bisa, ya mungkin itu soal musik kali ya. Saya musik itu saya suka banget, saya belajar semuanya. Tapi saya tuh nggak bisa yang kayak orang-orang yang pegang gitar, jreng, terus langsung tahu kuncinya apa enggak. Saya nggak bisa seperti itu. Saya harus ada nadanya. Dan menurut saya itu sesuatu yang saya suka, tapi saya nggak bisa. Bukan nggak bisa apa ya, not pro at it gitu. Bukan yang seorang profesional di situ. Jadi perlu kita tuh tahu diri kita dulu seperti itu. Nah itu juga yang disebutkan di dalam buku ini. Kemudian dari sini juga terus nanti ada juga nih tips and trik saat wawancara, saat buat CV. Banyak nih dari kita yang kita sudah terpaku nih. Kalau saya sih dulu saya bikin CV itu berpatokan dari yang diajarin di sekolah. Ternyata masih banyak juga yang salah nih. Termasuk soal paling mendasar itu adalah soal foto. Saya dulu tuh diajarinnya harus pasang foto supaya recruiter atau orang yang mau merekrut kita tahu nih tampang kita seperti apa. Tapi ternyata tuh sebenarnya nggak penting banget juga. Terus kemudian agama, saya kan pikir ya udah tulis aja kan kayak KTP ya. Tapi ternyata itu nggak penting juga untuk disantumin seperti itu. Dan jadi intinya banyak hal yang bisa dipelajari juga supaya sebenarnya sih mungkin itu bukan salah tapi tidak terlalu penting. Jadi itu bisa kita hindari juga seperti itu. Dan juga nanti ada soal wawancara. Saya kaget juga sih, saya baru sadar kalau ternyata memang benar juga. Kayak itu ada 4 metode wawancara. Yang pertama itu tuh competency based. Jadi memang dilihat kamu kompeten atau enggak dalam hal ini. Terus juga ada juga brain teaser. Brain teaser tuh kayak nanya-nanya pertanyaan tuh sebenarnya tuh nggak ada jawaban pasti, cuma pengen tahu aja cara kamu tuh problem solving tuh seperti apa. Terus, yang ketiga saya lupa deh apa. Pokoknya terakhir itu tuh ya sebenarnya suka-suka interviewernya aja. Interviewernya tuh mau wawancara tuh seperti apa. Dan memang kalau KOSEM itu mengibaratkan wawancara itu tuh proses kencan pertama. Jadi tuh kalau misalnya yang CV, surat lamaran itu kan seperti apa ya? Itu kayak apa ya? Kayak brosurnya kita gitu, kayak kita kasih brosur, kayak kita kasih ini loh gue. Terus kencan pertama kan berarti ya itu first impression. Jadi di sini juga KOSEM tuh mengingatkan banget supaya kita tuh jangan baper kalau misalnya ternyata diwawancara atau pas ini juga pas psikotes tuh kadang-kadang kita gagal. Padahal sebenarnya psikotes itu kan bukan soal benar atau enggak, tapi perusahaan itu mencari karakter yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Nah itu sih jadi suatu pelajaran penting banget yang harus kita pelajari. Dan satu quotes yang saya suka banget dari KOSEM adalah kamu bukan pohon yang nggak bisa pindah sendiri. Yaitu ini berhubungan dengan soal pekerjaan. Kalau misalnya kamu kayak misalnya nih saat diberikan tawaran pekerjaan kok nggak sesuai sama maunya kamu, tapi kan kamu terima aja karena ya habis gimana kok udah dapet tawaran kerja kenapa mesti ditolak. Nah itu yang disebut seperti itu. Kamu kan bukan pohon yang nggak bisa pindah sendiri, yang nggak punya kemauan sendiri, yang nggak bisa take action gitu. Nah itu, kalau misalnya, jadi penting banget nih di sini yang perlu dipelajari adalah penting banget tahu karakter kamu, penting banget tahu kemampuan kamu, penting banget juga untuk berani nego gaji gitu ya kan. Itu yang saya pelajari juga. Dan kemudian yang terakhir yaitu penting banget juga untuk stand up for yourself gitu. Jadi jangan pernah mau ya udah gitu-gitu aja, stay aja. Oh gue emang seperti ini kok orangnya, wajar kalau nggak ada recruiter yang mau sama gue. Nggak bisa gitu. Kita juga harus terus mengembangkan diri kita. Tapi kita juga nggak boleh takut nih, kayak nggak boleh takut untuk ngambil opportunity yang lebih baik seperti itu. Oke, itu dia review singkat dari aku mengenai buku Lagi Probation. Semoga ini bermanfaat buat kalian juga. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya untuk channel ini.
Thank you for watching. Bye. Semoga kalian suka lupa lagi saya mau ngomong apa.